Sebagian besar masyarakat menganggap kondisi ekonomi nasional buruk. Harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Lonjakan PHK, ketidakpastian global, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, saham-saham blue chip berjatuhan, penurunan daya beli masyarakat. Menjadi alarm bahaya di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik yang masih membayangi. Jadi ada potensi krisis pangan, energi, dan bahkan krisis utang di berbagai negara seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi. Krisis ekonomi sering dipandang sebagai masa suram dan ditakuti banyak orang. Harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran naik, dan banyak bisnis gulung tikar. Kabar kebangkrutan perusahaan besar dan PHK massal menjadi headline berita setiap hari. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Krisis ekonomi adalah masa redistribusi kekayaan terbesar dalam sejarah. Sebuah momen atau ajang transfer kekayaan besar antar generasi. Sejarah menunjukkan bahwa banyak miliarder dunia memulai lompatan kekayaan mereka di tengah krisis ekonomi. Seperti Dave Ramsey dan Warren Buffett. Because the last time we had like a big crash in the US, I made so much money. It was ridiculous. There's no wealth created. There's a tremendous amount of wealth transferred. And I think you will see, when we look back on this era, you will see this as a period of enormous amounts of wealth transfer. Warren Buffett bahkan pernah berkata bahwa dia sangat suka krisis ekonomi dan berharap bisa melewati lebih banyak lagi resesi ekonomi sepanjang hidupnya. Mereka memanfaatkan momen ini untuk membangun kekayaan dengan cepat, yang biasanya butuh waktu puluhan tahun dalam kondisi normal. Lalu, bagaimana mereka melakukannya? Andy adalah seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan besar. Ia hidup bahagia dengan istri dan kedua anaknya karena gajinya cukup besar. Andy dan istrinya memutuskan untuk membeli rumah di kawasan elit dan juga mobil mewah secara kredit. Mereka memiliki gaya hidup yang glamor. Namun, tiba-tiba krisis datang. Andy pun terkena PHK. Uang tabungannya ternyata hanya cukup untuk hidup beberapa bulan ke depan karena gaya hidupnya yang terbiasa glamor. Sementara angsuran rumah dan mobil mewahnya harus tetap dibayar. Di tengah ekonomi yang kacau balau, Andy kesulitan mencari pekerjaan baru. Dan tak lama kemudian, masalah-masalah baru pun muncul hingga istrinya pun meminta cerai. Akhirnya, Andy terpaksa menjual rumah dan mobil mewahnya. Di tengah krisis seperti ini, ia harus menjualnya dengan harga murah. Lagi pula, siapa yang mau membeli rumah dan mobil mewah di masa sulit seperti itu? Kamulah yang akan membelinya, karena kamu sudah mempersiapkan uang untuk masa krisis seperti ini. Di luar sana, masih banyak Andi-Andi lainnya yang akan menjual asetnya dengan diskon besar-besaran saat krisis datang. Dan saat itu terjadi, sudah saatnya bagimu untuk belanja. Karena ini adalah saat paling tepat untuk berinvestasi. Peluang untuk membeli saham perusahaan besar atau properti strategis seringkali tidak terjangkau saat ekonomi sedang normal, karena harga sudah terlalu tinggi
Tetapi ketika krisis datang, harga-harga tersebut jatuh seperti daun kering berguguran, membuka peluang bagi mereka yang telah siap untuk mengambil tindakan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meskipun ini akan terlihat konyol bagi orang-orang di sekitarmu karena mengeluarkan uang dalam jumlah besar di masa sulit, tapi kamu tahu pasti ekonomi akan kembali pulih. Ya, tentu saja ekonomi akan kembali pulih karena pemerintah dan bank sentral tidak akan tinggal diam. Mereka akan menyelamatkan perekonomian dengan cara memberikan stimulus atau injeksi likuiditas. Bahasa mudahnya, mencetak uang. Dengan begitu, kamu akan membeli aset dengan harga semurah mungkin dan menjualnya kembali dengan harga wajarnya atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum krisis terjadi. Ingat, saat orang lain hidup dengan royal dan konsumtif, kamu sedang mempersiapkan diri menghadapi resesi ekonomi. Kamu sudah menabung, menghindari hutang, dan memiliki reputasi keuangan yang baik dengan bank. Kinilah saatnya memakai uang simpananmu untuk membeli aset-aset orang lain yang dijual dengan harga murah. Jika memang simpananmu masih belum cukup, bank akan siap memberikan pinjaman karena reputasi keuanganmu yang baik. Kamu pun bisa hidup nyaman karena sudah terbiasa hidup hemat. Dan ya, saya ucapkan selamat karena pada akhirnya kamu telah menjadi orang kaya baru.